Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back. Sesuai dengan judulnya, hari ini aku mau share ke kalian tentang persiapan nikah mulai dari mana sih? Mungkin banyak di antara kalian yang sedang mempersiapkan pernikahan tapi bingung harus mulai dari mana. Terutama kalau misalnya kasusnya sama kayak aku, kamu anak pertama atau cucu pertama, which is di keluarga belum pernah ada pengalaman mengadakan acara pernikahan. Wajar banget kalau misalnya kamu bingung mempersiapkan pernikahan itu harus dari mana. Tapi di video kali ini insya Allah aku akan sharing 4 poin utama dalam mempersiapkan pernikahan itu harus apa aja. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kamu tahu kalau misalnya aku upload video baru. So happy watching! Yang pertama adalah tentukan budget. Ini biasanya ditentukan dari hasil diskusi antara kamu dan calon pasangan kamu. Misalnya bisa didiskusikan pada saat setelah lamaran, atau misalnya setelah lamaran itu ada jeda waktu. Nah, kamu bisa diskusi di situ tentang berapa sih kira-kira budget yang kamu bisa spend untuk acara pernikahan, terus berapa budget yang nantinya harus kamu punya juga untuk bekal kamu hidup setelah acara pernikahan itu berlangsung. Kenapa yang pertama itu adalah budget? Karena nggak bisa dipungkiri dan ini bener-bener real, kita nggak usah neko-neko karena ini hal yang paling penting banget ketika kita mempersiapkan pernikahan gitu. Kalau misalnya aku kemarin itu aku diskusi dulu sama calon suami aku, dia juga diskusi dulu sama keluarganya kira-kira berapa sih yang mau diberikan ke kita atau ke calon pasangannya gitu. Diskusi juga nih sama keluarga kita, kira-kira kita akan ngasih atau kita akan spend budget berapa biar nanti ketika budgetnya udah ada itu kita tahu berapa total budget yang bisa kita anggarkan untuk acara pernikahan. Banyak banget nih kasusnya di antara teman-teman semua mungkin yang udah menikah atau yang lagi menuju ke sana bikin acara pernikahan tuh over budget gitu. Jadi di luar dari kemampuan atau kebutuhan si acara pernikahan itu. Karena kan kalau aku sendiri ya, kemarin aku itu memang inginnya tuh intimate wedding, jadi budgetnya juga nggak terlalu besar. Ini juga berpengaruh ke berapa sih dana yang harus kita save untuk tabungan kita ke depannya. Karena kan acara pernikahan itu hanya satu kali, tapi gimana caranya semua tamu atau semua keluarga tuh minimal bisa ikut bahagia di acara kita gitu. Dan semua kebutuhan, semua keinginan dari kedua keluarga itu terpenuhi. Jadi pastikan untuk budget ini kamu punya budget yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kamu. Yang kedua adalah tentukan konsep. Ini juga nggak kalah penting dari yang pertama, karena kalau misalnya ini nggak ditentukan, ini bisa bikin kamu bingung juga karena kedepannya tuh akan banyak banget list-list dari yang besar sampai yang kecil yang kadang suka kita lupa. Contoh misalnya acara pernikahan kamu itu mau modern aja tanpa misalnya adat gitu ya. Nah itu juga kan akan beda lagi konsepnya. Beda juga kalau misalnya kamu mau misalnya full adat baik dari kamu atau dari calon pasangan kamu. Diskusikan ini dulu ke pasangan kamu dulu. Jadi setelah kalian yang mau menikahnya nih udah tahu konsepnya mau seperti apa, baru diskusikan ke kedua keluarga. Dan di tengah-tengah diskusi itu udah pasti akan ada yang namanya perbedaan pendapat, dan ini wajar banget. Karena nggak bisa dipungkiri saat ngobrolin ini tuh akan ada banyak banget ide dan kamu akan bingung banget di situ. Saran dari aku sih waktu itu aku tentuin dulu sama pasangan aku kira-kira konsep acaranya itu mau seperti apa. Misalnya kalau aku kemarin itu pengennya intimate wedding, jadi akadnya pakai adat Sunda, maksudnya pakai sigar gitu ya. Setelah akad ya langsung acara resepsi, dan itu pun karena intimate wedding jadi hanya dihadiri oleh keluarga aja. Kalau misalnya konsepnya udah ketemu, mau wedding yang seperti apa, mau acaranya seperti apa, baru deh yang ketiga adalah tentukan tamu undangan. Waktu itu aku sampai bikin list gitu kan, dari keluarga ibu berapa, dari keluarga bapak berapa, kemudian dari keluarga ibu calon pasangan kita berapa, jumlah tamu dari keluarga bapak calon pasangan kita berapa, itu di list sampai ke nama-namanya, sampai ke anak-anaknya pun dicatat karena ini akan mempengaruhi berapa packs nanti catering yang mau kita bayar atau yang mau kita pakai gitu. Teman-teman aku pun
kayak aku undangnya benar-benar yang teman-teman deket aja, karena bukannya gimana-gimana, tapi kita nggak mau kan pas acara itu saya dibubarin sama satgas atau kayak gimana. Jadi pastikan nanti ya di poin keempat, pastikan venue kamu itu dia udah punya izin, jadi mau undangannya berapapun atau kamu tuh udah tahu gitu harus undang berapa batas minimal undangan kamu. BTW ya, meskipun intimate wedding, aku kira tuh intimate wedding tuh bisa gitu sampai 100. Ya bisa sih sebenarnya, tergantung dari yang punya acara, tapi ternyata ketika sudah ngelis ya banyak gitu, mohon maaf, ternyata lebih dari 100 gitu. Yang keempat adalah cari vendor atau wedding organizer yang sesuai dengan konsep, budget, dan tamu undangan kamu. Ini kesalahan aku, karena ketika aku mempersiapkan pernikahan itu aku bener-bener lagi disibukkan sama pelatihan dasar. Jadi aku cari vendornya online aja, di Instagram, di website, di TikTok, pokoknya di platform yang memungkinkan untuk kita cari vendor. Aku nggak ngambil paket yang all in. Ini juga pertimbangannya karena kadang paket all in itu kita nggak bisa milih gitu. Kadang kan udah itu ditentukan. Kalau all in tuh kayak MO-nya siapa, pilihannya, kemudian venue-nya, cateringnya, berapa packs, dan satu packs itu terdiri dari apa aja, itu kan biasanya udah semuanya, dan rata-rata sih nggak bisa request. Dan menurut aku itu terkadang lebih murah jatuhnya gitu, karena kan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Karena aku tuh milihnya WO-nya cuman di hari H aja, jadi semua vendornya tuh enaknya tuh aku bisa atur sesuai dengan keinginan aku. Maksudnya aku bisa diskusi gitu sama mereka gimana keinginan aku. Nah, itu mungkin yang bisa aku sharing ke kalian tentang 4 poin mulai dari mana sih ketika kita mau mempersiapkan pernikahan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan buat semuanya yang lagi mempersiapkan pernikahan diberikan kelancaran, keberkahan, kemudahan, terus bisa melewati rintangan-rintangan yang pasti akan kalian temukan di tengah jalan. Next, di video selanjutnya nanti aku akan bahas lebih rinci nih satu persatu tentang kira-kira apa sih yang harus diperhatikan dalam memilih vendor. So, makasih udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke seluruh sosial media teman-teman. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.